Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali ke perbincangan dengan Bang Reza. Tapi sebelum kami ingin sampaikan bahwa sebenarnya kami sudah mengundang perwakilan dari pihak Polresta Surabaya untuk hadir. Kemarin sudah menyatakan oke, tapi pagi hari ini yang bersangkutan atau perwakilan dari pihak Polresta Surabaya belum bisa untuk hadir dan berdiskusi bersama kami pagi hari ini. Saya langsung ke Bang Reza. Bang, Mas? apa? Obat? Kami hanya kasih tahu. Oh iya. Bisa bergabung. Oke, Bang. Kalau misalnya tadi dari soal eskalasi ya, kemudian juga akan berujung pada pasal. Ya. Yang artinya ketika seseorang atau si pelaku ini sadar dan dia bisa menghentikan, tapi akhirnya dia tidak, ini indikasi apa? Tadi saya tegaskan, eskalasi perilaku kekerasan dari tersangka mengindikasikan bahwa betapapun dia sudah menenggak minuman keras, tapi dia masih cukup punya kesadaran untuk mengendalikan perilakunya. Namun sayangnya, bentuk pengendalian perilaku yang dia lakukan bukanlah dengan menghentikan atau menurunkan bobot kekerasannya, tapi justru melanjutkan, bahkan meningkatkan bobot kekerasannya. Itu bisa disebut sebagai kesadaran, Mas, meskipun di bawah pengaruh minuman keras? Tentu saja kalau ditanya, Anda mabuk tidak? Orang yang sedang bermasalah dengan hukum, tentu dia akan mencari alasan agar dia bisa diringankan hukumannya. Ya. Termasuk dengan mengatakan, saya dalam keadaan mabuk, saya tidak sadar, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka, betapa idealnya kalau pada waktu kejadian itu, polisi langsung melakukan pemeriksaan darah. Untuk menakar apakah kondisi alkohol dalam darahnya itu, darah tersangka itu memang sudah sampai pada ambang yang menghilangkan kesadaran. Atau yang kedua dengan melakukan pemeriksaan terhadap rangkaian perilaku sebagaimana diskusi kita. Rangkaian perilaku yang didiskusikan inilah yang saya cermati semalam, itulah yang membuat saya berpikiran ini eskalasi kesadaran. Maaf, eskalasi perilaku, indikasi kesadaran. Sehingga yang bersangkutan tidak mengendalikan perilaku untuk menghentikan kekerasan, tapi justru meningkatkan kekerasan. Oke. Eskalasi kekerasan atas dasar kesadaran itu tadi kan pasti kita juga harus cermati berbagai perilaku kekerasan yang dilakukan oleh tersangka. Kita coba lihat lagi, Mas. Ini yang dijelaskan oleh Kanit Jataras dari Polrestabes Surabaya berikut ini. Di sebelah kiri mobil, pelaku kemudian langsung belok kanan dan menindas korban tersebut, sehingga korban tersebut terseret hingga dari titik parkir mobil sampai ke tengah arah jalan keluar exit mobil tersebut. Kemudian pelaku tersebut berhenti dan memastikan korban petirnya sendiri, yaitu DSA. Tidak lama berselang kemudian datang seorang security, rombongan security sekitar 3 orang security. Security tersebut juga memastikan, kemudian membantu untuk menolong korban tersebut. Ya, lama kemudian untuk pelaku sendiri memasukkan korban tersebut DSA ke dalam mobil, di bagasi mobil, semua terlihat jelas di CCTV, dan membawa korban tersebut ke apartemen. Sampai di apartemen, pelaku menurunkan korban tersebut menggunakan kursi roda yang didorong oleh pelaku itu sendiri dan dibantu oleh security. Sesampai di apartemen, pelaku tersebut memberikan pertolongan pertama kepada korban, akan tetapi untuk security dengan tanaman saksi menyatakan untuk segera dibawa ke rumah sakit, Rumah Sakit Nasional Hospital. Sampai di sana, kemudian dirujuk ke Dr. Sutomo. Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya balik lagi, Bang Reza, kalau dalam konstruksinya tadi kan pasal yang diterapkan kan seharusnya pembunuhan ya, 338 gitu. Meskipun sekarang ada unsur tidak sadar karena pengaruh minuman keras gitu. Bagaimana melepaskan argumentasi itu sehingga pasal yang diterapkan menjadi pasal pembunuhan? Sebetulnya Pak Kasat Reskrim sendiri sebetulnya sudah menganulir asumsi bahwa tersangka tidak sadar. Dia anulir sendiri. Kenapa? Saya bayangkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Kasat Reskrim juga termasuk berdasarkan keterangan dari tersangka sendiri. Sekarang bayangkan, tersangka ternyata bisa menyampaikan cerita dengan sedemikian runtut, dengan sedemikian rinci. Apakah itu penanda bahwa tersangka kehilangan kesadaran alias mabuk berat? Menurut saya tidak. Kemampuan tersangka untuk bercerita peristiwa secara runtut dan secara rinci mengindikasikan sekali lagi bahwa kesadarannya ternyata memadai. Tambahan lagi, saya ulangi lagi,
bahwa perilaku kekerasan tersangka yang bereskalasi mengindikasikan bahwa yang bersangkutan cukup punya kesadaran untuk mengontrol perilakunya. Hingga terakhir tadi disampaikan bahwa sempat membelokkan setir ke arah kanan melindas hingga terseret 5 meter. Apalagi kalau kita runtut ke belakang ya, bahwa bisa jadi konflik yang diwarnai dengan kekerasan itu sudah berlangsung pada waktu-waktu sebelumnya. Sebagaimana pernyataan dari korban di media sosialnya. Semakin kuat bagi kita untuk menduga bahwa eskalasi kekerasan itu sudah berlangsung sejak jauh-jauh hari, namun mencapai puncaknya pada hari atau pada waktu kejadian itu. Oke, artinya kan yang paling penting kuncinya di sini adalah bagaimana pihak polisi bisa membuktikan ada atau tidaknya kontrol sebagai dasar kesadaran itu tadi kan Mas untuk berubah pasal ini. Ya. Tapi nggak mudah itu maksudnya. Menurut saya begini, naif kalau kemudian ditanya, Anda sadar tidak waktu kejadian? Ya tentulah dia katakan saya tidak sadar, saya dibawa pengaruh minuman keras. Tapi cek, bukan kasih tersangka ini mengemudikan jalannya ke jalan umum. CCTV cek di seantero Surabaya. Adakah tanda-tanda bahwa tersangka ini mengemudikan kendaraannya sebagaimana orang mabuk? Kalau tidak, sudah tersingkir lagi. Klaim bahwa yang bersangkutan tidak cukup punya kesadaran tersingkir. Lagi, cek durasi waktu dan interval antar perilaku kekerasan. Durasi dan interval juga lagi-lagi akan memperkuat kemungkinan bahwa yang bersangkutan punya kesadaran, namun tidak mengendalikan perilakunya untuk menghentikan kekerasan itu sendiri, tapi justru untuk meningkatkan bobot kekerasannya. Artinya itu dikuatkan juga ketika si pelaku membawa korban dengan keluar dari mobil dengan kursi roda mencoba menolong katanya. Nah, menolong itu kalimat dari siapa itu? Kata dari siapa? Apakah itu tafsiran penyidik atau dari keluar dari sendiri? mulut si tersangka sendiri? Kalau keluar dari mulut si tersangka, justru menurut saya ini mempertegas dia cukup punya kesadaran untuk mengingat-ingat peristiwa yang dia lakukan. Oke, baik. Terima kasih Bang Reza atas waktunya pagi hari ini. Ini kami juga akan terus ya memperbarui mengenai kasus ini dan kami juga akan sajikan juga di Apa Kabar. Iya, dan bahkan hingga akhir diskusi kami telah mengundang dari pihak kepolisian maupun juga dari pihak pengacara dari korban memang berhalangan untuk bergabung berdiskusi bersama kami. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Reza Indragiri. Oke, kami